Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas edukelas.id. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi kimia kelas 10, yaitu perkembangan model atom. Nah, pada bab ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu perkembangan model atom sendiri, kemudian juga partikel penyusun dari atom. Kemudian ada jenis-jenis atom, dan nanti terakhir kita akan mencoba beberapa latihan soal. Oke, kita mulai dulu dari perkembangan model atom. Perkembangan model atom pertama-tama diawali oleh teori atom dari Dalton yang menyatakan bahwa atom itu berbentuk sebagai bola pejal. Nah, gambarnya seperti yang ada di sini, teman-teman bisa lihat kalau si atom itu hanya berbentuk sebagai bola pejal yang disampaikan oleh Dalton. Dan di mana atom ini tidak dapat dipecah kembali dan juga tidak dapat diciptakan, maupun dimusnahkan atau dimusnahkan. Nah, jadi Dalton berpendapat bahwa atom-atom ini adalah penyusun terkecil dari suatu zat atau suatu materi. Nah, kemudian juga atom-atom dari unsur ini saling identik satu dengan yang lainnya, walaupun mereka dari unsur yang berbeda. Jadi, atom-atom dari unsur berbeda itu juga identik menurut Dalton. Itu identik. Nah, namun teori atom Dalton ini itu mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah kekurangannya yang pertama itu adalah tidak dapat menjelaskan mengenai partikel subatom. Seperti yang teman-teman tahu, kalau atom itu sendiri sebenarnya bukanlah bagian terkecil, karena ada materi partikel subatom yang mencakup proton, neutron, dan juga elektron. Jadi Dalton masih belum bisa menjelaskan mengenai teori atom ini. Kemudian juga dia mengalami kekurangan kalau unsur yang berbeda seharusnya memiliki massa yang berbeda. Memiliki massa yang berbeda dan sifatnya pun berbeda. Jadi yang disampaikan oleh Dalton bahwa unsur atom-atom dari unsur berbeda adalah identik ini kemudian disangkal oleh teori-teori selanjutnya. Begitu. Nah, jadi Dalton hanya menjelaskan bahwa atom ini tersusun atas atom ini berbentuk sebagai bola pejal, namun tidak dapat menjelaskan materi-materi subatom dalamnya. Teori atom Dalton ini kemudian berkembang menjadi teori atom model atom Thomson dari J.J. Thomson. Penemunya adalah J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini mendapat bahwa atom itu bukanlah sebagai bola pejal, tapi bola pejal, bola padat yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron bermuatan negatif. Jadi kalau tadi hanya berupa bola pejal, sekarang dikembangkan konsepnya oleh J.J. Thomson yang menyatakan bahwa atom itu sebagai bola padat yang bermuatan positif. Jadi satu bola ini bermuatan positif, terus ada elektron-elektron yang di luar kulitnya. Ini yang sering disebut sebagai model roti kismis. Nah, mirip dengan roti kismis, teman-teman. Kalau bayangkan roti kismis, kan ada kismisnya ya di yang bulat-bulat hitam itu. Ini sama dengan teori atom dari J.J. Thomson. Jadi rotinya itu sebagai bolanya bermuatan positif, sedangkan kismis-kismisnya ini adalah elektronnya. Ini adalah elektronnya.
sedangkan bolanya bermuatan. Nah, tapi model atom Thomson ini juga mempunyai kekurangan, yaitu dia tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menjelaskan adanya lintasan dan tingkat energi. Kemudian juga tidak dapat menjelaskan susunan muatannya. Susunan muatan positif dan negatif tidak dapat dijelaskan. Nah, jadi pada model atom Thomson ini, dia belum bisa menjelaskan mengenai tingkat energi dari elektron sendiri. Kemudian juga susunan muatan positif dan negatifnya belum dapat dijelaskan. Nah, teori atom ini kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford yang menyatakan bahwa atom itu adalah bola berongga. Kalau tadi bola padat, sekarang dia berupa bola berongga yang mempunyai inti atom bermuatan positif dan juga elektron mengelilinginya. Jadi ada elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya, seperti yang ada di gambar sini. Kemudian dia juga menjelaskan adanya lintasan, menjelaskan konsep lintasan elektron yang kemudian kita kenal sebagai kulit atom. Nah, ini udah ada konsep dari lintasan elektron yang makanya di sini kita bisa melihat di gambar ini ada lintasan-lintasannya. Nah, yang di tengah sini adalah sebagai inti atom. Sedangkan ini lintasan-lintasan untuk masing-masing elektron. Tapi model atom Rutherford sendiri yang dikembangkan oleh Ernest Rutherford ini masih mempunyai kekurangan bahwa dia tidak dapat menjelaskan bagaimana elektron ini tidak jatuh ke inti atom. Tidak dapat menjelaskan elektron tidak jatuh ke inti atom. Padahal kan dia saling berlawanan muatannya ya. Inti atomnya bermuatan positif, sementara elektronnya bermuatan negatif. Seharusnya tertarik, namun dia belum dapat menjelaskan di model atom Rutherford ini. Kemudian model atom selanjutnya adalah model atom Niels Bohr, di mana pada model atom ini mulai dikenalkan konsep yang namanya tingkat energi. Jadi sama seperti dari Rutherford, bahwa atom itu terdiri atas inti bermuatan positif, kemudian juga elektron dengan lintasan ini bermuatan negatif, kemudian juga ada namanya tingkat energi lintasan, di mana tiap lintasan ini punya energi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalkan di satu atom ini ada beberapa lintasan atau yang biasa kita kenal sebagai kulit. Nah, lintasan-lintasan ini diperkenalkan memiliki tingkat energi berbeda satu sama lain. Jadi yang lebih dalam itu lebih rendah, sedangkan yang lebih luar ini lebih tinggi tingkat energinya. Nah, dia juga memperkenalkan bahwa apabila elektron berpindah lintasan, ini ada perubahan energi. Di mana kalau dia ke lintasan lebih tinggi, dia menyerap energi. Jadi misalkan dari kulit yang dalam, dia mau keluar nih ke kulit yang luar, dia akan menyerap energi.
menyerap energi. Sedangkan kalau misalkan dia dari yang sebelah sisi luar, dia mau masuk ke dalam. Ini yang pertama tadi dari dalam ke luar. Sekarang dari luar mau ke dalam. Nah, kalau ke dalam berarti ke lintasan yang lebih rendah. Ini artinya dia akan melepaskan energi. Nah, itu yang dikembangkan oleh Niels Bohr. Tapi model atom Niels Bohr sendiri masih punya kekurangan. Kekurangannya adalah adanya konsep radius dan orbit. Radius dan orbit. Di mana itu sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian dari Heisenberg. Di mana elektron-elektron ini seharusnya itu tidak memiliki lintasan yang tetap, teman-teman. Jadi elektron ini itu bukan punya lintasan khusus, tapi dia di sini adalah peluang kejadian ketemunya elektron itu. Jadi bukan fixnya, kan pastinya ada di situ, tapi adalah peluang terbesar bertemunya di situ. Gitu. Kemudian juga Niels Bohr sendiri memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman ini adalah adanya garis spektrum yang terbagi karena adanya medan magnet oleh elektron-elektron ini. Jadi masih ada kekurangan, yaitu tidak sesuainya dengan konsep ketidakpastian Heisenberg dan juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Model atom terakhir yang akhirnya dikembangkan dan masih kita gunakan hingga saat ini adalah model atom mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Di mana Erwin Schrödinger sendiri menjelaskan bahwa partikel itu bukan sebagai partikel saja. Namun partikel itu bukan hanya sebagai partikel tak hanya gelombang, tapi juga gelombang probabilitas. Atom-atom ini sebagai bentuk gelombang yang memiliki probabilitas tertentu. Adanya kemungkinan untuk menemukan bagian-bagian subatomnya. Kemudian yang disebut sebagai orbital, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa melihat bahwa yang tadinya punya lintasan khusus, sekarang kita punya suatu daerah di mana elektronnya cukup banyak. Ini yang kita sebut sebagai orbital, yaitu daerah peluang menemukan elektron. Kalau tadi konsep sebelumnya dia sudah fix di kulit berapa, di tingkatan energi berapa, sekarang dia sebagai peluang. Jadi di tempat ini itu berpeluang sangat besar menemukan elektron. Di tempat seperti ini. Nah, ini berpeluang besar yang kemudian kita sebut dengan konsep orbital. Konsep orbital ini yang kemudian membentuk subkulit. Subkulit di mana subkulit ini akhirnya membentuk kulit-kulit atom. Jadi sudah lebih luas lagi konsepnya. Dari yang tadinya hanya berupa kulit, sekarang diperkecil kembali menjadi subkulit. Kemudian ada orbital, yaitu daerah-daerah di sekitaran inti atom, di mana kita dapat menemukan si elektronnya, probabilitasnya. Jadi elektron ini tidak pasti. Elektron itu, namun yang dimaksud dengan orbital, ini adalah tempat peluang ditemukannya elektron. Ini adalah konsep atom yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan juga Werner Heisenberg. Ditemukan. Nah, selanjutnya sebenarnya atom-atom ini tidaklah merupakan bagian terkecil. Seperti yang teman-teman udah lihat di atas ini. Kalau dia sebenarnya tersusun atas elektron dan juga inti atom yang bermuatan positif.
elektron bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif. Tapi tentunya ini dikembangkan lagi lebih lanjut. Nah, ini adalah beberapa percobaan yang menemukan materi penyusun atom. Di materi penyusun atom ada 3 ya teman-teman. 3 materi subatom atau penyusun atom. Itu ada elektron, kemudian ada proton, dan juga ada neutron. Dan yang masuk dalam inti adalah kedua ini. Ini inti atom atas proton dan neutron, sementara elektron ada di sekitar kulit atom. Nah, untuk bahan pertama, di mana J.J. Thomson menemukan bahwa elektron ini sebenarnya merupakan hasil dari percobaan pada tabung sinar katoda, di mana pada tabung sinar katoda ini mengalirkan sinar dari katoda, anoda, di mana di sini ada sinar. Sinar ini yang kita sebut sebagai sinar elektron. Nah, J.J. Thomson menemukan sinar tersebut. Dan elektron ini adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Jadi pada percobaannya dia menemukan bahwa elektron ini bermuatan negatif. Karena dari hasil percobaannya dia terpengaruh oleh gaya medan positif. Gaya medan magnet positif. Nah, kemudian elektron ini juga tidak. Kemudian elektron ini yang tidak teman-teman. Jadi kita lanjut untuk yang proton. Nah, selanjutnya untuk proton. Proton sendiri ditemukan oleh Eugene Goldstein. Percobaan oleh Eugene Gold. Di mana proton ini dilakukan dengan eksperimen tabung gas dengan katoda. Di mana setelah mendapatkan eksperimen ini, dia mendapati bahwa adanya partikel subatom yang bermuatan positif. Partikel subatom bermuatan positif yang kemudian disebut sebagai proton. Nah, proton inilah yang memiliki massa. Proton ini memiliki massa 1 SMA atau satuan massa atom. Dan selain dia punya massa, dan percobaan Eugene Goldstein juga membuktikan bahwa dia memiliki muatan, yaitu muatan +1. Selanjutnya, setelah dari proton, ditemukanlah juga neutron. Neutron ini diamati dengan penembakan partikel alfa ke unsur beryllium, di mana penembakan ini menghasilkan adanya subpartikel dari subatom. Jadi partikel dari subatom yang dimana dia tidak terpengaruh medan positif maupun negatif, medan magnet positif maupun negatif. Jadi dia tidak terpengaruh, dan inilah yang kemudian partikelnya dinamakan sebagai neutron, dan dia tidak bermuatan. Begitu. Nah, dia punya massa sebesar 1,0087 S atau sebesar 1,675 kali 10⁻⁻²4.
adalah yang dinamakan dengan neutron. Kemudian ada juga penemuan inti atom. Jadi setelah kita udah proton, elektron, dan juga neutron, kemudian ditemukan juga adanya inti atom dengan penyusunnya yaitu proton dan neutron. Percobaan yang dilakukan dengan menembakkan sinar alfa yang kemudian ditembakkan kepada keping pelat emas. Di mana seharusnya kalau misalkan atom ini bermuatan positif dan negatif, artinya diterap seluruhnya oleh pelat-pelat emas ini, dan terbukti adanya inti atom yang bermuatan yang tersusun atas proton dan neutron, kemudian di sekitar inti kita punya elektron. Nah, inilah yang menyebabkan adanya inti atom yang bermuatan positif dan juga adanya elektron. Sebenarnya yang ditemukan terlebih dahulu adalah penemuan dari Alva Rutherford ini yang menyatakan inti atom, yaitu dia menemukan bahwa adanya ketidakseimbangan muatan di dalam inti atom, yang kemudian barulah ditemukan percobaan dari James Chadwick ini yang menemukan adanya neutron ditemukan setelah ditemukannya adanya inti atom. Nah, kita lanjut ke materi notasi atom. Notasi atom adalah penulisan atom di mana kita akan melihat beberapa simbol di sini. Yang pertama, ini adalah lambang dari unsur yang paling besar. X ini adalah lambang dari unsurnya, di mana X ini berbeda-beda. Misalkan kita karbon, itu lambangnya C, atau oksigen, itu lambangnya O, atau misalkan nitrogen, itu lambangnya N. Di tiap-tiap dari unsur memiliki lambang yang berbeda-beda. Kemudian A ini sebagai nomor massa. Dan Z adalah nomor atom. Nah, apa sih nomor atom dan nomor massa ini? Nomor atom ini menyatakan jumlah proton dalam atom. Sedang nomor massa ini menyatakan jumlah proton ditambah dengan neutron. Untuk nomor massa ini penjumlahan dari proton ditambah dengan neutron. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada yang dinamakan dengan ion atau unsur bermuatan. Nah, inilah yang dimana ketidaksamaan antara proton dan elektron. Jadi perlu teman-teman ketahui, pada unsur yang netral itu jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan jika bermuatan, ini berbeda nilainya. Jika atom bermuatan, ini atom atau unsur atom dari unsurnya. Jika atom bermuatan positif, maka jumlah proton itu lebih banyak dibanding jumlah elektron. Sedangkan jika bermuatan negatif, artinya jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektron. Kita coba ya teman-teman. Misalkan kita punya oksigen. Oksigen itu 8
16. Nah, nomor massa dari oksigen adalah 16. Ini total dari neutron ditambah proton. Kemudian nomor atomnya 8. Berarti ini jumlah protonnya 8. Nah, sekarang kita misalkan ditanya jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya karena di sini unsurnya unsur netral, tidak ada muatannya. Jadi, proton akan sama dengan elektron. Di mana elektronnya berarti juga 8. Tapi kalau kita melihat di sini, kalau dia menjadi bermuatan, misalkan oksigen muatan 2 minus. Nah, artinya di sini kita melihat minus, berarti dia jumlah protonnya lebih dikit daripada jumlah elektronnya. Nah, cara menghitung elektronnya bagaimana? Berarti jumlah protonnya di sini lebih sedikit 2 dari elektron. Elektronnya lebih banyak 2. Berarti elektronnya lebih banyak 2 dibanding proton, yaitu 8 tambah 2. Jadi 10. Apakah proton dan neutronnya berubah? Tidak. Karena proton dan neutron ada di dalam inti atomnya. Neutronnya tetap 8. Oh ya, di sini belum dijelaskan ya. Jadi karena di sini 16 itu penjumlahan dari neutron tambah proton dengan protonnya 8, berarti neutronnya sendiri adalah 8. Nah, sama untuk yang bermuatan, proton dan neutronnya tidak berubah. Yang berubah hanya elektronnya. Gitu ya teman-teman. Jadi yang hanya bisa berubah adalah jumlah elektronnya, bukan proton dan neutron. Kalau misalkan dia bermuatan positif, misalkan X plus 10, 20. Terus kita ditanya berapa jumlah elektronnya. Berarti jumlah elektronnya adalah 10 dari proton, ini kurangin dengan 1, itu menjadi 9. Karena di sini dia bermuatan positif, kebanyakan proton yang dibanding elektron. Berarti elektronnya tinggal kita kurangin 1 dari proton. Itu teman-teman untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam suatu unsur. Nah, berikut adalah rangkumannya. Jadi subatom proton itu dilambangkan dengan P, kemudian neutron itu N, elektron itu E. Di mana muatannya untuk proton itu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian untuk neutron ini sendiri muatannya 0, artinya netral. Kemudian elektron bermuatan minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian untuk muatan relatifnya, ini muatan relatif yang kita tulis di muatan ion ini tadi. Yaitu untuk proton plus 1, neutron itu 0, elektron minus 1, dan masanya masing-masing berbeda. Untuk proton 1,6022 kali 10 pangkat minus 27 kg, sementara untuk neutron 1,6749 kali 10 pangkat minus 27 kg, sementara untuk elektron lebih kecil lagi, yaitu 9,1095 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Dan masanya untuk proton itu 1,0073 SMA. Apa SMA tadi adalah satuan massa atom. Kemudian untuk neutron itu 1,0087 SMA, sementara elektron 5,4859 kali 10 pangkat minus 4 SMA. Ini memang elektron ini jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan proton dan neutron. Kemudian kita akan mengenal konsep isotop, isober, dan isoton. Apa sih konsep isotop dan isoton? Pertama isotop dulu. Isotop itu adalah atom dengan nomor massa, nomor atom dengan nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Loh, kok bisa Kak? Iya, jadi kalau beberapa atom, beberapa jenis unsur itu dapat memiliki isotop. Misalkan kita ambil contoh untuk karbon. Karbon sendiri memiliki isotop, yaitu isotop 612, 613, dan 614. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini nomor atomnya semua sama, yaitu sama-sama 6. Tapi nomor masanya semua berbeda. Nomor masanya ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Artinya, di sini semua jumlah protonnya sama.
Tapi yang berubah apa? Betul, yang berubah adalah neutronnya. Neutronnya berbeda semua. Neutron yang di sini adalah 6, kalau yang di sini adalah 7, dan di sini adalah 8. Gitu. Ini untuk isotop. Contoh isotop lain seperti oksigen. Oksigen bisa punya isotop 816, 817, dan juga 818. Dan ini nomor atomnya 8, nomor masanya adalah 16, 17, dan 18. Sehingga neutronnya berbeda. Selanjutnya kita akan lihat kembali untuk isobar. Kalau tadi isotop ini ya nomor masanya yang berbeda-beda, apa yang terjadi dengan isobar? Nah, kalau isobar sendiri itu isobar ini yang berbeda adalah unsurnya berbeda, tapi nomor masanya sama. Nomor massa sama. Nah, kalau tadi kita melihat ini semua sama-sama karbon, kalau sekarang kita bisa melihat unsur yang berbeda dengan nomor massa yang sama. Contohnya gimana? Contohnya untuk oksigen 816 dan juga nitrogen 716. Kita lihat bahwa di sini berbeda unsur. Itu yang satu oksigen, satu lagi nitrogen. Tapi nomor massanya sama-sama 16. Nah, inilah yang dinamakan dengan isobar. Kemudian yang terakhir untuk isoton. Isoton sendiri adalah unsur-unsur berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti hidrogen dan helium. Hidrogen 1, 2, dan helium 2, 3. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa nomor atom dan nomor masanya sama-sama beda. Unsurnya juga beda. Tapi neutronnya sama-sama 1. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep isoton. Jadi, kalau isotop itu yang sama adalah nomor atomnya, tapi nomor masanya berbeda. Kalau isobar, itu yang sama nomor masanya. Kalau isoton, ini yang sama adalah jumlah neutronnya. Nah, ini yang sama. Gitu. Jadi teman-teman tinggal ingat isotop itu nomor atom sama, isobar nomor massa sama. Kalau isoton nomor jumlah neutronnya yang sama. Nah, kita akan lihat beberapa contoh soal. Nah, soal pertama, jika unsur Ni memiliki nomor atom 27 dan nomor massa 59, ion Ni2+ memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron berturut-turut adalah, kalau misalkan dia Ni yang biasa, itu punya nomor atom 27 dan nomor massa 59. Berarti kita bisa tahu protonnya ini dari nomor atom yaitu 2. Kemudian neutronnya adalah 59 dikurang 27, yaitu 30. Sekarang elektronnya, karena di sini dia minta berupa ion Ni2+, artinya elektronnya lebih sedikit dibanding proton, yaitu sebanyak 2, lebih sedikit 2. Artinya elektronnya adalah 27 dikurang 2, yaitu 25. Nah, kalau proton dan neutronnya apakah sama antara Ni dan Ni2+? Ya sama aja, karena inti atom tidak berubah. Berarti artinya yang ini, yang nomor pertama jawabannya, jumlah protonnya adalah 27, jumlah elektronnya adalah 25, dan jumlah neutronnya adalah 32. Jawabannya yang B. Selanjutnya, unsur X memiliki neutron sebanyak 30 dan nomor massanya 65. Lambang unsur X adalah, teman-teman perhatikan di sini yang diberikan data oleh soal adalah neutron 30 dan nomor massa 65. Jadi hati-hati, jangan buru-buru untuk langsung 65-30. Karena di sini yang kita kasih tahu cuma neutronnya. Neutronnya 30, masanya, nomor masanya 65. Berarti kita cari dulu jumlah protonnya. Protonnya adalah nomor massa dikurang neutron, yaitu 65
dikurang 30, yaitu 35. Jadi jumlah proton adalah 35. Artinya begitu kita tulis dalam notasi atomnya, yaitu 35 dan juga 65. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya, untuk yang ketiga, unsur X memiliki 10 proton dan 12 neutron, sedangkan unsur Y memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua atom tersebut merupakan apakah isotop, isobar, atau isoton? Nah, untuk yang D dan E bisa teman-teman abaikan ya, karena ini bukan masuk materinya. Untuk isotop, tadi kita lihat, kita punya nomor atom sama. Kalau isobar, ini adalah nomor massa sama. Sedangkan untuk isoton, ini jumlah neutronnya yang sama. Neutronnya yang sama. Sekarang, kalau X itu punya 10 proton dan juga 12 neutron, berarti nomor massanya 22 ya teman-teman. Sedangkan untuk unsur Y, nomor massanya 23 dan nomor atomnya 11. Kita lihat di sini, nomor atomnya berbeda, nomor massanya juga berbeda. Kita cek neutronnya. Neutron di sini adalah 12 dan di sini 12 juga. Berarti yang sama adalah neutronnya. Berarti dia termasuk dalam isoton. Jadi jawaban yang benar adalah isoton. Oke, selanjutnya untuk soal keempat. Dalam suatu atom elektron di sekitar inti atom tidak jatuh ke dalam. Hal ini disebabkan oleh, kita lihat untuk teori atom ini yang dimana menjelaskan bahwa inti atom ini tidak menarik si elektron-elektron ini. Kita lihat kembali ke yang di atas. Kalau di atas tadi kita sudah membahas mengenai teori atom yang ini, Rutherford, bahwa Rutherford tidak dapat menjelaskan mengenai bagaimana elektron ini tidak jatuh ke inti atom. Berarti di model ini belum dapat menjelaskan. Kita cek model selanjutnya, yaitu Niels Bohr. Pada model Niels Bohr, ini ada konsep baru yang diperkenalkan, yaitu tingkat energi lintasan. Di mana setiap lintasan ini punya tingkat energi yang berbeda-beda. Artinya elektron punya energinya. Nah, makanya dia tidak jatuh ke dalam si inti atomnya. Makanya kita cek jawabannya. Dalam suatu atom, di mana elektron tidak jatuh ke dalam disebabkan oleh karena elektron ini bergerak dalam lintasan dengan jarak tertentu. Karena dia punya lintasan di mana dia punya tingkat energi tertentu. Dan ini yang menjaga dia tidak jatuh ke inti atom. Begitu ya teman-teman. Dia punya tingkat energi di lintasan itu sehingga dia tidak jatuh ke dalam. Hal terakhir, model atom mekanika kuantum menyebutkan bahwa kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh, jadi untuk model atom mekanika kuantum ini dikembangkan oleh Werner Heisenberg. Kita lihat kembali di atas. Ada Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, di mana Erwin Schrödinger berpendapat bahwa partikel ini bukan hanya sebagai partikel tak hanya gelombang, namun juga gelombang probabilitas. Dan Werner Heisenberg berpendapat bahwa ini elektron-elektron ini ditemukan pada probabilitas atau kemungkinan ditemukannya. Ini bukan pada lintasan yang tepat atau tetap. Jadi, bahwa kedudukan elektron ini tidak dapat ditentukan secara pasti adalah merupakan pernyataan yang disebutkan oleh Werner Heisenberg. Gitu. Jadi, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan dari materi mengenai perkembangan model atom. Terima kasih telah menyaksikan video kimia dari educlass.id. Sampai jumpa di video selanjutnya.